Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita kembali pada materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Baik, sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita mengingat kembali bagaimana sih pertidaksamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, di sini ada contoh pertidaksamaan linear dua variabel dan contoh pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama yaitu contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, 2x ditambah 3y lebih besar dari 6. 4x dikurang y lebih kecil dari 9. X dikurang 2y lebih kecil atau sama dengan 4. 3x ditambah 8y lebih besar atau sama dengan 24. Contoh dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, y lebih besar x kuadrat dikurang 9. X kuadrat dikurang 4x ditambah 3 lebih kecil y. Y lebih besar atau sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Dan yang terakhir, y lebih kecil atau sama dengan min x kuadrat ditambah 6x dikurang 8. Selanjutnya, materi kita hari ini yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel, di mana terdiri lebih dari satu pertidaksamaan, bisa linear kuadrat, kuadrat-kuadrat, lingkaran-lingkaran, elips, parabola, garis lurus. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, di mana sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel adalah pasangan-pasangan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, dalam sistem pertidaksamaan ini memuat dua pertidaksamaan, yaitu yang pertama pertidaksamaan linear dan yang kedua adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel dapat kita lihat pada slide, yaitu yang di atas adalah pertidaksamaan linear. Px ditambah Qy ditambah R sama dengan 0. Dan yang di bawah adalah bentuk umum pertidaksamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah v sama dengan 0. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama, gambarkan grafik Px ditambah Qy ditambah R sama dengan 0 dan ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Dan yang kedua, tentukan titik potong kedua grafik terhadap sumbu koordinat. Yang ketiga, tentukan koordinat titik puncak grafik persamaan kuadrat. Yang keempat, gunakan titik uji untuk menentukan daerah pertidaksamaan yang diminta. Kemarin kita sudah membahas titik uji, yaitu kita bisa menggunakan misal titik uji 0,0 untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Yang kelima, arsirlah daerah yang memenuhi kedua pertidaksamaan tersebut. Dan yang keenam, daerah penyelesaian adalah yang mendapatkan dua kali arsiran secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk lebih memahami sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, di sini ada contoh soal, yaitu tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih besar atau sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Yang kedua, x dikurang y lebih besar atau sama dengan 1. Cara mengerjakan gimana? Kita gambar satu persatu dulu. Yang pertama kita gambar misalnya gambar 1, x min y.
lebih besar sama dengan 1. Kamu lihat itu sistem pertidaksamaan linier, berarti nanti berupa garis. Cara pertama yaitu cari titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, berarti Y-nya yang disama dengankan 0. Jadi X min Y sama dengan 1, Y-nya diganti 0. Berarti X sama dengan 1. Ketemu titik X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 1,0. Sedangkan selanjutnya cari titik potong sumbu Y. Artinya X-nya diganti 0. X min Y sama dengan 1. X-nya ganti 0. Berarti 0 min Y sama dengan 1. Ketemu Y sama dengan min 1. Titik sama X, Y. Berarti 0, min 1. Kamu peroleh 2 titik, yaitu 1,0 dan 0, min 1. Kamu gambar di garis koordinat. Kedua titik itu kamu hubungkan ketemu sebuah garis. Namanya pertidaksamaan berarti ada sebuah daerah. Sekarang kita belajar untuk mengarsir. Misalnya yang atas ini dinamakan daerah atas, yang sini dinamakan daerah bawah. Kamu pilih salah satu titik, misalnya di sini kamu titik uji 0,0, yaitu daerah atas. X min Y lebih besar sama dengan 1. X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0. Ketemu 0 lebih besar sama dengan 1. Itu merupakan pernyataan salah. Karena pernyataan salah berarti kamu pilih lawan dari daerah atas tadi. Oh, yaitu daerah bawah. Berarti nanti yang diarsir daerah bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita menggambar parabola. Gambar yang kedua yaitu pangkat 2 kuadrat. Otomatis nanti bentuknya sebuah parabola. Langkah pertama sama, yaitu kamu cari titik potong sumbu X. Berarti Y-nya diganti 0. Y-nya ini kamu ganti 0. Lah ini difaktorkan ketemu X min 5 dikali X min 1. Berarti X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 1. Namanya titik X, Y. Berarti 5,0, 1,0. Langkah selanjutnya sama. Titik potong sumbu Y. Berarti X-nya diganti 0. X-nya ini kamu ganti 0. Ketemu Y-nya sama dengan 5. Titik itu X, Y. Berarti 0,5. Yang terakhir cari titik puncak. Harus ingat titik puncak rumusnya min B per 2A, min D per 4A. A itu yang nempel di X pangkat 2. B itu yang nempel di X. C itu konstanta yang nggak punya X ini. Berarti A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Tinggal kamu masukkan ke rumus ini. Ketemu titik puncak 3, min 4. Jadi min B per 2A, berarti B-nya kan min 6. Min ketemu min itu jadi plus, berarti 6 per 2, berarti 3. Terus kamu cari min D per 4A. D itu siapa? B kuadrat min 4AC. Tinggal kamu substitusi, ketemu min 4, berarti 3, min 4. Dari keempat titik ini sama ini. Kamu gambar ke dalam sumbu koordinat ketemu sebuah parabola. Nah, karena pertidaksamaan berarti kamu harus mengarsir daerahnya yang mana. Tetap sama, kamu menentukan di sini daerah dalam, di sini daerah luar. Pilih satu titik bebas. Misal 0,0 kan di sini. Itu merupakan daerah luar. Kamu substitusi X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0. Ketemu pernyataan 0 lebih besar sama dengan 5. Pernyataan salah. Berarti kamu cari lawan dari daerah luar, berarti daerah dalam. Yang diarsir daerah dalam.
Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, gambar 1 dan 2 diperoleh, itu digabungkan. Jadi gambar 1 dan 2, gambar 1 tadi ini, garis, gambar 2 parabola, digabungkan seperti ini. DP-nya yang mana? Yang terarsir 2 kali. DP itu daerah penyelesaian, berarti jawabannya yang ini. Yang kedua yaitu sistem perdeksamaan kuadrat dua variabel. Sistem perdeksamaan kuadrat dua variabel terdiri atas dua perdeksamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari sistem perdeksamaan ini dapat kita lihat pada slide, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang kedua, Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian sistem perdeksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, kita gambarkan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R dengan memperhatikan nilai A dan P pada kedua perdeksamaan tersebut. Yang kedua, kita tentukan titik potong kedua grafik terhadap sumbu koordinat. Yang ketiga, kita tentukan koordinat titik puncak kedua grafik. Dan yang keempat, tentukan koordinat titik potong kedua grafik. Yang kelima, kita gunakan titik uji untuk menentukan daerah perdeksamaan yang diminta. Dan yang keenam, arsirlah daerah yang memenuhi kedua perdeksamaan tersebut. Dan yang terakhir, daerah penyelesaian adalah yang mendapatkan dua kali arsiran secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk memahami sistem perdeksamaan kuadrat dua variabel, kita perhatikan contoh soal berikut, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem perdeksamaan berikut. Y lebih besar atau sama dengan S kuadrat dikurang 6X dikurang 7. Y lebih besar atau sama dengan S kuadrat dikurang 4X ditambah 8. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 7 dan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi, menggambarkan grafik pertidaksamaan yang pertama dengan cara memperhatikan nilai A. Dari persamaan ini kita dapat nilai A sama dengan 1, sehingga grafik terbuka ke atas karena nilai A bernilai positif. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Terhadap sumbu X, maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaannya, didapat nilai X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 7,0 dan negatif 1,0. Kemudian terhadap sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya. Didapat nilai Y sama dengan negatif 7. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,-7. Kemudian cara selanjutnya menentukan koordinat titik puncak grafik. Sama seperti contoh nomor 1, kita tentukan A, B, dan C, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan negatif 7. Maka didapat koordinat titik puncaknya adalah 3,-16. Selanjutnya uji titik. Uji titik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita ambil titik uji, yaitu titik 0,0. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 7. Maka diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan negatif 7. Maka pernyataan ini benar. Benar, 0 itu lebih besar dari negatif 7. Jadi titik 0,0 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaannya.
Maka didapatlah gambar grafik sebagai berikut. Di sini adalah titik negatif 1,0, ini titik 7,0, dan ini negatif 7,0, dan memiliki puncaknya yaitu 3, negatif 16, dan kurvanya terbuka ke atas. Kemudian daerah yang diarsirnya itu menuju titik 0,0, atau maksudnya titik 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Makanya daerah penyelesaiannya ke arah sini. Selanjutnya menggambarkan grafik untuk ketidaksamaan yang kedua. Grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8 mempunyai A sama dengan 1. Bisa kalian lihat di sini nilai A sama dengan 1, sehingga grafik juga terbuka ke atas. Kemudian menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk terhadap sumbu X, maka kita substitusikan Y sama dengan 0. Ternyata persamaan ini memiliki nilai diskriminan kurang dari 0, sehingga persamaan ini tidak memiliki akar-akar real. Jadi tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya. Didapat X kuadrat kurang 4X tambah 8 sama dengan 0. Maka 0 dikurang 4 kali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,8. Cara selanjutnya menentukan koordinat titik puncak grafik dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 8. Substitusikan ke formula yang ada. Maka koordinat titik puncaknya didapat 2,4. Cara selanjutnya, uji titik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita ambil lagi titik 0,0 sebagai uji titik, kemudian substitusikan ke pertidaksamaannya. Diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 8. Maka pernyataan ini salah. Jadi titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Maka di sini ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu harusnya ini 0,8. Kemudian memiliki titik puncak 2,4 dan daerah penyelesaian ke arah atas. Karena titik 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga ini tidak bisa diarsir, maka yang diarsir di atas. Kemudian menentukan titik potong kedua kurva. Tadi ada dua pertidaksamaan. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 7. Dan persamaan yang kedua adalah X kuadrat dikurang 4X tambah 8. Maka didapat nilai X sama dengan negatif 7,5. Kemudian substitusikan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan negatif 7,5 kuadrat dikurang 4 kali 7,5 ditambah 8. Ini menggunakan pertidaksamaan yang kedua. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8. Maka didapatlah hasilnya Y sama dengan 34,25. Jadi titik potong kedua grafik adalah negatif 7,5, 34,25. Nah, maka penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel merupakan gabungan dari penyelesaian kedua pertidaksamaan, yaitu daerah yang diarsir dua kali. Maka didapatlah daerah penyelesaian hanya di sini. Karena kenapa di sini tidak? Kenapa di sini bukan merupakan daerah penyelesaian? Karena di sini hanya merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Sedangkan di sini ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama dan juga merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua. Maka untuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini adalah di sini. Selanjutnya,
Sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran dua variabel. Sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran dua variabel terdiri atas dua perdeksamaan kuadrat, yaitu S kuadrat, Y kuadrat. Nah, persamaan lingkaran berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik P, X, Y dengan jari-jari E. Bentuk umum dari sistem persamaan lingkaran-lingkaran dapat kita lihat pada slide di atas, yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, untuk memahami sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran dua variabel, kita lihat pada contoh soal di sini dan penyelesaiannya, yaitu lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran berikut. Yang pertama yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1. Yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9. Yang pertama, lingkaran 1 yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1 dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya yaitu 1. Lingkaran kedua yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9 dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya 3. Nah, yang pertama yaitu penetapan daerah himpunan penyelesaian atau DHP adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1. Kita lihat tandanya sehingga hasilnya adalah positif. Nah, dia berada di luar lingkaran. S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, S kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9. Kita lihat tandanya sehingga dia berada di dalam lingkaran, yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, sketsa grafik sistem perdeksamaan tersebut dapat kita lihat pada slide ini, yaitu ada grafiknya. Nah, yang terakhir yaitu sistem perdeksamaan elips, parabola, dan garis lurus. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem perdeksamaan elips, parabola, garis lurus dua variabel berikut. Yang pertama yaitu 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat lebih kecil 144. Yang kedua, x kuadrat dikurang y ditambah 2x lebih kecil atau sama dengan 3. Yang terakhir, y dikurang x lebih besar atau sama dengan 0. Baiklah, yang pertama yaitu kita melukiskan masing-masing perdeksamaan dalam satu bidang koordinat. Yang pertama yaitu elips. 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat lebih kecil 144. Nah, kurva pembatasnya yaitu, misal kita uji titik 0,1 berarti x-nya 0 dan y-nya 1. Kita substitusikan ke persamaan elips sehingga kita dapatkan 9 dikali 0, 0, ditambah 16 kali 1, 16, sehingga benar bahwa 16 lebih kecil dari 144. Dan yang kedua, parabola. X kuadrat dikurang Y ditambah 2X lebih kecil atau sama dengan 3. Kurva pembatasnya yaitu, misalnya, kita uji titik sama seperti di atas, yaitu 0,1. Kita substitusikan ke dalam tidak samaan parabola sehingga kita dapatkan min 1 lebih kecil dari 3. Berarti benar bahwa min 1 lebih kecil dari 3. Dan yang terakhir yaitu garis lurus. Y dikurang X lebih besar atau sama dengan 0. Dengan garis pembatas Y dikurang X sama dengan 0. Nah, langkah yang sama yaitu kita menguji titik 0,1 sehingga kita dapatkan 1 lebih besar atau sama dengan 0 adalah benar. Sehingga sketsa grafik sistem perdeksamaan tersebut
dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Ya, inilah gambar grafik sistem perdeksamaan elips, parabola, garis lurus, dua variabel. Nah, seperti inilah grafiknya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.